Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Kali ini aku mau masak-masak untuk menu berbuka. Menunya simple aja ya. Untuk kali ini cuman ada sayur asem dan goreng tempe nanti dikasih terigu gitu. Ini aku beli sayur asem satu bungkus itu harganya 6.000, lumayan isinya komplit ya. Jadi nggak terlalu banyak daun melinjonya, tapi banyak kacang panjang lah, lumayan ya untuk makan kita berenam. Nah ini kita mau kupas tempenya. Ini tempenya harganya 6.000 karena ada mereknya gitu ya teman-teman. Karena kemarin teh pas waktu aku beli yang tempe biasa itu belum pada dateng, jadi ini cuman ada tempe yang ini, tapi rasanya enak banget karena kalau misalnya dibikin tempe goreng pakai tepung gitu, walaupun diiris tipis itu nggak rusak ya, jadi tetap bagus. Emang harganya lebih mahal dan bentuknya lebih kecil, tapi untuk rasa sih ini lebih enak ya. Nah ini kita potong tipis-tipis juga nggak apa-apa ya, karena kalau tempe yang biasa aku beli itu tipis sedikit aja udah hancur. Nggak tahu bedanya dari mana, tapi mungkin karena harga ya, kalau ini agak sedikit padat gitu. Kalau bulan puasa itu menunya nggak bisa jauh dari gorengan ya, apalagi kalau misalnya udah beres sholat taraweh biasanya suka cari cemilan gitu ya, jadi nggak cuman makan aja. Nah ini kita udah hampir matang sayur asamnya, kita tinggal bumbuin. Aku pakai terasi jadi warnanya agak sedikit merah kayak gini ya. Aku suka banget kalau misalnya masak sayur asam itu ada wangi terasi, tapi nggak terlalu banyak ya teman-teman, dan juga ada sedikit wangi dari lengkuas, jadi enak banget. Dan untuk pendamping sayur asam sama goreng tempenya aku mau bikin sambal ya. Sambalnya sambal goang aja, sambal bawang, dan ini aku mau goreng tempenya. Gimana teman-teman, masih pada kuat puasanya atau udah mulai bolong-bolong? Semangat ya untuk kita semua sebagai berumah tangga yang tetap beraktivitas walaupun kita lagi puasa ya. Karena kerjaan kita jadi double dari pagi sampai malam ya. Anggap aja seperti itu, apalagi kalau misalnya udah mulai jalan anak-anak itu apa tuh sekolah ya. Anak-anak sekolah pasti banyak lagi kerjaan karena selain kita bangunnya juga nggak bisa tidur lagi setelah sahur, lanjut kita nanti nyuci pakaiannya juga ada cuci pakaian seragam. Kalau kemarin sih ringan ya karena nggak ada cuci baju seragam, dan aku juga pastinya berangkat sekolah lagi. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, dan biasanya kalau udah mulai terbiasa pertengahan bulan puasa itu suka nggak kerasa gitu ya teman-teman, kalau kita lagi puasa tahu-taunya udah maghrib aja ya, karena saking sibuknya kita sebagai ibu rumah tangga. Tapi kalau misalnya di rumah aja malah jadinya bete ya, jadi kerasa banget sebentar-bentar lihat jam, sebentar-bentar lihat apakah menitnya bertambah atau kurang gitu. Jadi supaya kita nggak kerasa bete-nya, lebih baik kalau misalnya lagi berpuasa itu banyak aktivitas aja ya teman-teman, tapi paling ujung-ujungnya kita agak sedikit lemas. Jadi kalau bisa pas waktu sahur itu kita minum vitamin ya, apalagi khusus buat kita sebagai ibu rumah tangga yang kerjaannya nggak bakalan berkurang walaupun kita lagi puasa ya. Dan ini setelah video yang kemarin pas waktu buka puasa, bikin masakan untuk buka puasa. Nah ini di siang harinya aku mau jemur pakaian ya. Jemur pakaian lumayan banyak ya, satu bak penuh ya teman-teman. Walaupun ini kita nggak kemana-mana, tapi alhamdulillah kerjaan aku banyak banget ya. Walaupun misalnya ini dicuci pakai mesin cuci, tapi lumayan lah ya, nggak terlalu capek gitu manja. Tapi aku bayangkan dulu pas waktu orang tua aku itu nyucinya pakai manual ya, digiles satu persatu, anaknya banyak, masih bisa semangat puasa. Apalah aku ya yang segala rupanya pakai mesin, masa cuman segitu aja udah lemes.
Jadi aku ini jemur-jemur pakaiannya sekitaran jam 7. Sekarang udah terang banget ya, walaupun ini pukul 7 masih pagi tapi udah panasnya pol. Jadi kalau bisa mah aktivitasnya dikerjakannya sekitaran jam 7 sampai jam 8 ya, karena sekitar jam 9 itu udah panas banget waktunya kita tiduran. Biasanya aku masak sekitaran jam 3 setelah sholat asar, biasanya langsung masak aja ke dapur. Jadi kalau misalnya goreng-gorengan biasanya kan agak lama ya, tapi kalau menunya simple biasanya jam 5 aja udah start ya. Untuk masak nasi biasanya aku mulai jam setengah 4, takutnya kan misalnya jam 5 sore itu ada mati lampu atau apa ya, kita kan nggak tahu ya. Jadi nasinya udah matang. Dan ini alhamdulillah kalau misalnya anak-anak lagi libur ada yang videoin ya teman-teman, jadi nggak ngandelin yang namanya tripod kita bolak-balik pindahin kamera. Tapi kalau ada yang pegang HP jadi nggak fokus dari satu tempat ya teman-teman. Dan ini pakaiannya lumayan banyak, sekalian aja ya pas waktu liburan kayak gini aku cuci semua mukenanya semuanya jadi bersih. Nah ini setelah di sore harinya lanjut lagi bikin menu cemilan untuk berbuka puasa. Aku bikin pastelnya ada dua jenis, yang pakai kentang, pakai wortel, dan ada juga yang pakai bihun ya teman-teman. Kalau yang pakai bihun itu bumbunya sama yang pakai kentang gitu, cuman pakai bawang putih, lada, sama sedikit penyedap gitu ya teman-teman. Nah ini untuk si adonan tepungnya aku pakai tepung terigu setengah kilo ya, 500 gram, ditambah sama 1 sendok tepung tapioka. Jadi tepung tapiokanya cuma sedikit, kita tambahin sama margarinnya 100 gram ya teman-teman. Jadi margarinnya udah dilelehin baru dicampur deh. Sebelum nantinya diadonin kayak gini biasanya aku simpen dulu selama 30 menit supaya nantinya jadi lentur ya, jadi gampang di adonan, di yang digiling-giling gitu ya. Nah ini cetakannya, jadi ini cetakan lagi suka-sukanya aku bikin cetakan dari ini ya, kemarin baru aja aku beli. Kemarin aku bikin cireng isi ya, sekarang aku bikin pastel. Jadi mumpung ada cetakannya jadi aku rajin bikin gorengannya. Biasanya kalau bikin gorengan aku nggak jauh dari bala-bala, goreng tempe, goreng pisang ya, tapi sekarang ada sedikit variasi ya supaya gak terlalu banyak jajan ya teman-teman. Kalau banyak jajan kita sekali beli kita paling kecil itu 10.000 ya. 10.000 itu aku cuman cukup beberapa orang, jadi aku banyak orang. Tapi kalau bikin sendiri hasilnya alhamdulillah bakalan banyak. Dan tadi menu untuk gorengannya, sekarang kita bikin menu untuk si buka puasanya. Aduh banyak banget ya kerjaan kita. Nah ini aku mau masak laksa ya teman-teman. Laksa itu makanan dari Sunda, dari oncom ya. Oncom pakai santan, tapi karena aku lambungnya lagi kambuh jadi aku ganti pakai tahu ya. Sebelumnya aku mau goreng dulu goreng dulu kerupuk ya sebagai pendamping laksanya. Jadi kalau bulan puasa diimpleng-impleng apa yang enak buat dimakan ya teman-teman. Jadi nggak menunya yang cuman tumis gorengan, nggak ya. Jadi cuman kalau misalnya lihat di TV, apalagi kalau lihat resep-resep di TV suka kebayang gitu ya, kayaknya enak dan langsung aja praktek. Apalagi sekarang banyak banget di YouTube cara-caranya, jadi gampang banget kalau kita mau bikin apa-apa yang lagi ada di HP dan kita bisa ikutan deh nyontek ya teman-teman. Jadi sekarang mah banyak banget resep-resep makanan di YouTube yang jelas-jelas banget. Jadi kalau kita masak tiap hari kayak gitu menunya mungkin takutnya pada bosan, karena kan kalau buka puasa itu sukanya ngeriung ya teman-teman. Jadi makanannya suka yang sedikit bervariasi. Nah ini sih kerupuknya aku beli seperapat ya teman-teman, yang kuning biasanya yang buat seblak itu. Aku udah lama banget gak goreng kerupuk ya, jadi udah berabad-abad gak goreng kerupuk. Baru sekarang aku goreng kerupuk nanti buat pendamping, dan biasanya sisanya itu nanti aku buat apa aja ya disimpan, karena kan anak-anak juga puasa setengah hari jadi awet lah di kerupuk. Kalau misalnya bulan Syawal biasanya ini kerupuk habis digadoin ya teman-teman sebelum dihidangkan.
Nah, setelah aku goreng kerupuk, lanjut aku mau goreng tahunya ya teman-teman. Aku cuman pakai tahu satu bungkus 5.000. Sekarang mah masak teh yang benar-benar cuman misalnya beli tahu itu cuma satu bungkus atau sayur asam cuma satu bungkus. Jadi biasanya menunya untuk berbuka saja, atau kalau misalnya masih ada sisa bisa buat sahur ya. Tapi kalau nggak ada, biasanya buat sahur aku ceplok telur aja ya, karena kita makan cuma berdua. Dan kadang sih masih abah kita dibikinin aja ceplok telur kalau misalnya lagi puasa. Nah, ini bumbunya kita tumis. Bumbunya bumbu kuning ya teman-teman, tapi kita tambahin daun salam ya. Kita tambahin air. Aku nggak pakai santan yang dari kelapa asli, aku pakai santan instan. Santan instan itu ini sekarang harganya lagi naik ya teman-teman. Gak tahu kenapa itu teh pada naik, padahal kita teh mejehna butuh yang namanya santan-santanan pas waktu bulan puasa gitu. Gak tahu ya, mungkin kata ada yang ngomong katanya kelapanya udah mulai nggak ada gitu ya teman-teman, tapi nggak tahu. Tapi untungnya untuk tahun sekarang aku nggak bikin kolak-kolakan karena takutnya itu sakit perut ya, karena aku punya lambung yang agak sedikit rewel kalau masak yang namanya santan-santan. Nah, ini airnya agak sedikit dibanyakin, nantinya aku mau tambahin sama si toge pas waktu udah matang ya, si toge sama si suraung. Jadi ciri khas laksa itu wangi dari suraungnya. Dan setelah mau maghrib kita mau goreng pastelnya teman-teman, karena ini pastelnya udah aku dari bikin dari siang hari, jadi pas waktu mau digoreng itu lengket sama tempat-tempatnya. Kesalahan aku mungkin bagian bawahnya aku nggak olesin sama minyak goreng ya teman-teman, jadi pas waktu ngangkatnya susah banget rapet ya teman. Nah, ini udah mau digoreng. Alhamdulillah hasilnya nggak beda jauh sama si amang-amang yang lewat ya pastelnya. Jadi aku berhasil, alhamdulillah dapatnya banyak banget. Dari setengah kilo tepung terigu aku bisa bikin gorengan itu hampir 35 piece ya. 35 piece itu ukurannya besar-besar, jadi kenyang banget. Ada dua rasa ya, satu rasa bihun, yang satu lagi rasa kentang sama wortel ya teman-teman. Pokoknya komplit. Kalau misalnya bikin sendiri itu hasilnya banyak ya. Bayangin aja kalau kita beli pastel yang isinya kentang atau wortel, itu satu piece-nya kalau lagi murah itu 1.000-an ya. Kalau 1.000-an itu isinya itu ya bihun. Gak tahu kalau yang rasanya kentang atau wortel. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin menu cemilan buat buka puasa, mendingan bikin sendiri ya. Kalau misalnya nggak tahu caranya, lihat aja di YouTube, banyak caranya kok. Nah, ini video pas waktu sahur ya teman-teman. Kita makan cuman berdua, anak-anak masih pada tidur, dan kita makannya bukan yang sama yang tadi, tapi sama sarden ya teman-teman. Jadi satu kali bikin olahan itu buat satu kali makan ya, boros banget ya aku. Tapi mau gimana lagi, karena kita banyak orang, 6 orang. Jadi ini biasanya aku makan setelah emak sama abah beres makan, baru aku makan sama pak suami di rumah ya. Dan makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki pada kita semua. Makasih.